Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan jin muslim. Mungkinkah melihat jin dan bagaimana pula caranya? Prinsipnya, melihat jin itu tidak bisa dilakukan sepanjang jin tersebut berada dalam sosoknya yang hakiki dan tidak merupakan diri dalam bentuk yang lain, yakni mengambil bentuk fisik material. Sekalipun hal itu sangat mungkin bisa dilakukan oleh para nabi sebagai suatu mukjizat, atau bagi orang yang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk itu. Juga bisa hal itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan oleh Allah dalam suatu kondisi tertentu yang memungkinkan dia dapat melakukannya, atau yang menempatkan dirinya dalam posisi tertentu yang memungkinkan terjadinya hal seperti itu. Agar teman-teman yang budiman tidak menuduh saya sebagai orang yang asal bicara, padahal sahabat Anda ini demi Allah adalah orang yang sangat menjauhi perbincaraan yang tidak berdasar dan bukan pula orang yang mengajak orang lain untuk percaya kepada kufarat. Maka di sini saya akan mengemukakan bukti-bukti saya dan mendiskusikan berbagai dalil syariat yang menyatakan ketidakmungkinan melihat jin. Setelah terlebih dahulu saya kemukakan gambaran tentang sifat-sifat jin dan memperkenalkan beberapa kemampuannya yang pernah diperlihatkan kepada saya melalui anugerah Allah. Nah, persepsi yang keliru. Kadang-kadang banyak orang tidak memahami bahwa jin merasa prihatin dengan persepsi-persepsi keliru yang berkembang tentang bentuk-bentuk mereka yang tersebar di dunia manusia. Ketika saya bertanya kepada jin muslim, sahabat saya, tentang bentuk jin, dia menjawab dengan pengertian seperti yang telah saya kemukakan terdahulu. Dia menambahkan bahwa manusia seringkali secara keliru meyakini tentang buruknya jin, dan bahwasanya bentuknya sangat menakutkan. Ia sekedar sosok yang membuat manusia menjadi takut. Wajahnya tidak karuan dan mempunyai ekor sebagaimana binatang, dan bahwa semuanya tidak berdasar dan semata-mata hanya merupakan perkiraan manusia. Saya berkata kepadanya, kadang-kadang jin itu sendirilah yang bertanggung jawab terhadap munculnya anggapan yang salah dan buruk yang ada di pikiran manusia. Bagaimana mungkin bisa terjadi yang demikian? Tanyanya. Ya, karena adanya setan yang memperlihatkan diri dalam bentuk yang demikian buruk dan menakutkan kepada seseorang, dengan maksud menakut-nakutinya atau karena maksud tertentu, jawab saya. Bisa jadi demikian, katanya. Akan tetapi bagaimanapun manusia telah melebih-lebihkan gambaran mereka tentang jin, dan acap kali hal ini hanya merupakan kebohongan semata. Lebih dari itu, setan memiliki sosok yang buruk, berbeda dari jin muslim yang diberi bentuk yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk dan sosok jin? Kalau begitu, kata saya, mari kita luruskan persepsi dan pikiran mereka. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk hakikimu seperti yang diciptakan Allah? Menurut hemat saya, bentuk kami seperti yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah banyak berbeda dari bentuk manusia, kecuali beberapa perbedaan kecil di sana-sini. Kepala kami misalnya sedikit lebih besar dalam bandingannya dengan tubuh kami. Bisa dibandingkan dengan perbandingan kepala dan tubuh kalian. Mata kami memanjang dan tidak bulat seperti mata kalian. Di antara kami ada yang mempunyai mata memanjang, arah ke atas, arah dahi,
mirip mata lazimnya orang-orang Cina atau Jepang di kalangan kalian. Ada yang perlu dicatat, yakni mata kami tidak sipit seperti manusia, tetapi lazimnya besar dan lebar seperti mata rusa, namun dengan bentuk yang memanjang, kata jin. Jadi selama ini ada anggapan bahwa mata kalian selamanya merah, kata saya, apakah benar begitu? Jin menjawab, tidak selamanya demikian. Mata kami sebagaimana halnya dengan mata manusia, banyak sekali macamnya. Ada mata yang berwarna hitam, kuning, coklat tua seperti mata kalian, persis seperti mata manusia. Sekalipun hitamnya berbeda dengan hitamnya mata kalian. Mata hitam kami cenderung keputih-putihan. Anggapan bahwa mata kami merah bisa jadi akibat oleh adanya sinar-sinar halus yang memancar dari mata kami, yakni sinar yang selamanya cenderung berwarna merah. Ia tidak menakutkan bagi siapa yang menatapnya. Bahkan di situ terdapat suatu keindahan. Sedangkan telinga kami lanjutnya, dua-duanya mirip telinga kuda, khususnya dalam hal bentuknya yang runcing. Ada pula di antara kami yang telinganya mirip telinga kucing. Kalau manusia mengamati secara cermat, telinga kucing sesungguhnya juga mirip dengan telinga kuda. Karena itu, kalau ada di antara kami yang berbicara dan menyerupakan diri dalam bentuk-bentuk tertentu, maka yang paling mereka sukai adalah kucing, kuda, atau harimau. Soal hidung, paparnya lebih lanjut. Maka hidung kami terletak di tengah-tengah wajah kami, persis seperti hidung manusia. Hanya saja ia tidak mancung seperti hidung kalian. Lazimnya hidung kami pesek atau bulat, mirip hidung laki-laki dan wanita Filipina. Jin Muslim memanjangkan jenggotnya karena mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW terhadap mereka yang wajahnya tidak berjenggot. Kami sebut wajahnya dengan wajah gentong. Rambut kepala kami sangat tebal dan lebih tebal lagi pada kaum wanita jin. Di kalangan kaum laki-laki, rambut kami terasa lebih kasar, dan dalam skala besar lebih banyak yang botak. Rambut kaum wanita bagi kami sangat-sangat panjang, dan itu merupakan lambang kecantikan. Sampai-sampai ada di antara mereka yang rambutnya terseret di tanah saking panjangnya. Bagaimana tentang tangan dan kaki kalian? Tangan kami seperti tangan kalian, cuma dari segi panjang lengan dan kuku agak berbeda. Lengan kami dalam bandingnya dengan tubuh kami terlebih sangat panjang bila dibandingkan dengan lengan kalian terhadap tubuh kalian. Demikian pula halnya dengan kuku-kuku kami, sebab jari-jari kami pun panjang-panjang, sedangkan kaki kami berbeda dengan kaki kalian dalam hal letak tumit dan keruncingannya jari-jarinya. Apakah kalian juga punya tulang, jantung, organ, pernapasan, dan pencernaan? Ya, persis seperti kalian. Sekalipun tulang kami dibandingkan dengan kulit atau daging kami terbilang besar, sekarang ini kami memiliki kelenturan yang tak mungkin bisa kalian bayangkan. Organ-organ kami yang selebihnya terbilang kecil-kecil. Semuanya berfungsi seperti tubuh kalian. Sekalipun kami tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas sebanyak yang kalian butuhkan. Begitu pula dengan alat pencernaan kami yang mencerna segala yang kami makan. Sisa-sisa pencernaan kami juga keluar dari lubang-lubang pencernaan seperti yang kalian alami. Sekalipun kotoran kami tidak berbentuk kasar, melainkan lebih mirip dengan uap yang sangat pekat. Sedangkan air kencing
juga berbentuk gas yang sangat kuat tekanannya. Seperti sangat ringan juga berbentuk gas, tetapi sangat ringan, dan mirip aliran air mancur di kalangan kalian. Itu sebabnya maka ada setan yang bisa mengencingi telinga seorang muslim yang ketika tidur tidak menyebut asma Allah, dan yang di malam harinya pernah berniat untuk menunaikan kewajiban kepada Allah, Tuhan semesta alam. Apakah kalian punya alat kelamin? Ya, persis seperti manusia, hanya saja terbilang kecil bila dibandingkan dengan yang ada pada kalian. Dan dalam bandingannya dengan tubuh kami, kaum laki-laki kami seperti kaum laki-laki kalian. Mereka punya dorongan birahi dan kemampuan untuk bersenggama dan mengeluarkan sperma. Wanitanya pun seperti kaum wanita kalian. Mereka mempunyai selaput darah yang pecah ketika terjadi hubungan seksual. Betul-betul kehidupan biasa. Kembali pada persoalan kepala. Nabi pernah berkata, sesungguhnya matahari ketika terbit, ia membawa tanduk setan. Ketika ia naik, dilepaskannya tanduknya. Kemudian ketika ia tepat di tengah ufuk, dikenakannya kembali tanduknya. Namun, ketika tergelincir tanduknya, ditinggalkannya itu. Namun, ketika tergelincir tanduknya itu, maka ditinggalkannya, untuk kemudian dikenakannya lagi ketika ia mendekati tenggelam. Ketika betul-betul tenggelam, tanduk itu ditinggalkannya lagi. Karena itu, janganlah kalian salat pada 3 waktu tersebut. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya matahari terbit di antara 2 tanduk setan, dan tenggelam di antara 2 tanduk setan pula. Seterusnya beliau juga mengatakan, janganlah kalian mendekatkan salat kalian dengan waktu terbit dan tenggelamnya matahari, sebab ia terbit di antara 2 tanduk setan, dan tenggelam di antara 2 tanduk setan pula. Kalau demikian, apakah setan atau jin mempunyai tanduk dalam bentuk nyata? Ataukah itu hanya merupakan kiasan saja? Itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengatakan yang benar, setiap jin punya 2 tanduk. Tetapi kedua tanduk tersebut sangat kecil, bahkan bila dibandingkan dengan tubuh kami yang kecil ini. Apakah itu berarti engkau juga punya 2 tanduk? Ya, akan tetapi sangat kecil, seperti huruf nun, kecil sekali, dan tidak panjang, seperti yang digambarkan manusia. Apakah tanduk iblis kecil atau besar? Besar, sesuai dengan tubuhnya. Iblis sangat tua usianya, jauh lebih tua daripada manusia yang pertama. Kami adalah makhluk yang bertubuh lemah, seperti tubuh manusia yang mengalami proses kelemahan sejalan dengan perjalanan waktu. Tentang warna kulit kalian, bagaimana? Berbeda-beda seperti kalian. Akan tetapi galibnya kami lebih hitam daripada manusia yang berkulit hitam. Sebab kulit kami hitam, pekat dan melekat dengan daging kami. Sebagaimana halnya dengan kulit dan daging kalian. Warnanya mirip dengan warna kerbau kalian. Hanya saja sangat tebal bulunya, seperti orang yang paling tebal bulunya di antara kalian. Di antara kami ada jin-jin yang lebih tebal lagi bulunya. Juga ada yang putih dan merah. Subhanallah, banyak sekali warnanya. Apakah kalian juga berpakaian? Ya, kami mengenakan pakaian yang berbeda-beda dan indah-indah. Kaum wanitanya mengenakan pakaian yang sesuai dengan kewanitaannya. Yang muslimah mengenakan kerudung atau jilbab seperti kaum wanita kalian. Akan tetapi saya lebih menekankan jubah, sebab ia lebih dekat dengan firman Allah yang berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Kaum laki-lakinya mengenakan pakaian yang sesuai,
Lazimnya semacam kemeja. Sebagian besar jin menyukai warna merah, kemudian kuning, dan selanjutnya hitam. Bagaimana dengan lidahmu yang sekarang berkata-kata ini? Apakah ia betul-betul lidah? Atau kalian berbicara dengan cara yang tidak kami ketahui? Tidak, tidak. Ini betul-betul lidah dan bukan sekadar kiasan. Akan tetapi sangat kecil sesuai dengan kecilnya tubuh kami. Singkatnya, kami juga mempunyai organ-organ seperti kalian. Segalanya seperti kalian. Juga punya gigi? Tentu saja. Hanya saja, bila dibandingkan dengan tubuh kami, ia terbilang panjang atau besar dibandingkan dengan gigi kalian terhadap tubuh kalian. Kendati begitu, kami tetap tidak bisa melihat kalian. Ya, wajar saja, sebab asal kami adalah api yang bersifat gas yang ringan. Sekalipun dalam kondisi-kondisi tertentu kami bisa dilihat. Kondisi yang bagaimana? Ya, ketika kami menampakkan diri dalam bentuk fisik dan materi, atau dalam kondisi sihir, atau ketika seorang muslim minum air sihir. Atau bisa saja melalui kemauan jin itu sendiri, dan dalam kondisi-kondisi lain yang tidak kami pasti bisa dilihat. Apa yang kalian kenakan di kaki kalian? Apakah kalian berjalan dengan telanjang kaki, atau mengenakan sepatu, atau terumpa? Ya, ada sesuatu yang kami kenakan. Tetapi berbeda antara jin muslim dengan jin setan. Apa bedanya? Kalau jin setan mengenakan suatu terumpah di kaki kirinya, sedangkan kaki kanannya dibiarkan telanjang. Kalau yang muslim, tidak seperti itu. Alhamdulillah, aku mengenakan 2 terumpah di 2 kakiku. Terbuat dari apa terumpah kalian? Terbuat dari daun papirus. Daun papirus biasa, yakni daun yang digunakan sebagai alat tulis oleh para Fir'aun. Ataukah daun papirus lain yang kalian tanam dan tidak kami lihat? Tidak, ya daun papirus yang itu juga. Akan tetapi, biasanya sangat kecil, sesuai dengan kecilnya tubuh kami. Apalagi kami kenakan demikian rupa, sehingga ia mengikuti kekhususan kami, sehingga tidak bisa dilihat oleh siapapun. Nah, sahabat-sahabatku yang budiman, pada prinsipnya jin itu tidak bisa dilihat. Allah yang Maha Agung berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat Al-A'raf